Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai konfigurasi 3 router, yaitu routing statik dan juga dinamis. Perlu teman-teman ketahui bahwa routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan atau mengatur jalannya IP address dengan segmen yang berbeda. Routing ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan, sedangkan dynamic routing adalah routing yang secara otomatis diatur oleh sebuah router. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial. Di sini saya akan mengkonfigurasikan router dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Maka langkah pertamanya adalah kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan routernya jenis generic. Kita masukkan 3 router ya. Posisikan sesuai keinginan saja. Kemudian kita masukkan 3 buah switch. Kita pilih juga switch generic. Posisinya bisa diatur-atur sesuai keinginan. Selanjutnya masukkan 3 device, mau PC, mau laptop bebas. Di sini saya masukkan komputer. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini saya akan menggunakan kabel otomatis supaya lebih cepat dan praktis. Tapi teman-teman bisa menggunakan kabel-kabel lainnya yang sudah disediakan, ada crossover, ada DTE, DCE, dan kabel-kabel lainnya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih cepat dan praktis, bisa memilih kabel yang otomatis. Nah, jika semuanya sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi router. Yang pertama, kita konfigurasi router pada router A. Maka langkahnya adalah kita klik routernya, kemudian config, kemudian kita ganti hostname-nya menjadi huruf A, kemudian kita atur paster Ethernet-nya, kita on-kan. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk seri 2 kita on-kan, kita rubah clock rate-nya menjadi 64.000. Kita masukkan IP address 192.168.2.1. Selanjutnya kita konfigurasi router B, sama, kita ganti hostname-nya menjadi B. Kemudian pas Ethernet-nya kita on-kan, masukkan IP address 192.168.3.1. Kemudian untuk seri 2 nya kita on-kan, dan jangan lupa clock rate-nya kita ganti ke 64.000. Kemudian IP address-nya 192.168.2.2 supaya lebih mudah diingat ya. Dan seri 3 jangan lupa kita on-kan, kita rubah clock rate-nya sama 64.000, kemudian kita masukkan IP address 192.168.4.1. Dan terakhir router C, sama, hostname-nya kita ganti menjadi huruf C. Kemudian pas Ethernet-nya kita on-kan, masukkan IP address 192.168.5.1. Dan seri 2 nya kita on-kan, clock rate-nya juga kita ganti 64.000, masukkan IP address 192.168.4.2.
karena tadi di router B 4.1. Setelah semua router dikonfigurasi, maka selanjutnya adalah melakukan setting IPPC. Kita klik komputernya, kemudian IP configuration, masukkan IP address-nya 1.2 karena gateway-nya 1.1. Kemudian PC router B kita masukkan, langkahnya sama, kita masukkan IP address 3.2 karena gateway-nya 3.1. Selanjutnya PC di router C kita masukkan 192.168.5.2 karena gateway-nya 5.1. Dan langkah terakhir kita lakukan setting routing pada masing-masing router. Ini router A, pilih static router, kemudian pada network kita isikan IP address router B, yaitu 192.168.3.0. Untuk masnya 255.255.255.0 dan untuk next hop-nya yaitu IP seri 2 router B. Lalu kita klik add untuk menambahkan. Selanjutnya masih di router A, kita ganti networknya menjadi seri 3 router B, yaitu 192.168.4.0. Kemudian kita klik add. Selanjutnya masih di router A juga, kita ganti networknya menjadi router C, yaitu 192.168.5.0. Kemudian add untuk menambahkan. Nah, untuk setting router A telah selesai, selanjutnya router B. Masih sama langkahnya. Kita masukkan networknya yaitu IP address router A 1.0. Untuk masnya masih sama 255.255.255.0 dan untuk next hop-nya IP seri 2 router A. Lalu kita klik add. Selanjutnya masih di router B, kita isikan IP address-nya di network, kita ganti seri 3 router B, yaitu 4.0. Kita add, dan kita selanjutnya ke router C, masih sama langkahnya. Pada network ini masukkan router A, yaitu 1.0, masnya masih sama, dan untuk next hop-nya IP seri 3 router B. Lalu kita klik add untuk menambahkan. Kemudian masih di router C, networknya kita ganti menjadi IP address router B 3.0. Tambahkan juga. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita lakukan pengecekan. Pastikan successful ya. Successful, selanjutnya cek lagi. Successful. Kita cek lagi successful. Berarti berhasil ya. Baik, untuk static routing telah selesai, kita masuk ke router dinamis. Langkahnya masih sama dengan static routing, yaitu kita masukkan 3 buah router, masih sama router generic. Selanjutnya kita masukkan 3 buah switch, masih sama switch generic juga. Posisinya bebas sesuai keinginan saja, diatur-atur. Kemudian kita masukkan device-nya. Sama 3 juga. Tapi boleh lebih ya. Cuman di tutorial ini hanya 3 saja. Masing-masing 1. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel
saya masih sama menggunakan kabel otomatis. Tapi kembali saya ingatkan bahwa teman-teman boleh menggunakan kabel jenis lainnya yang sudah disediakan. Tapi jika teman-teman ingin lebih praktis dan lebih cepat, teman-teman bisa memakai kabel yang otomatis. Dan untuk jumlah device itu bisa lebih dari satu pada masing-masing routernya, tergantung keinginan teman-teman. Ya. Nah, ini sudah, maka kita konfigurasikan. Kita ganti hostname-nya menjadi hostname A. Pas Ethernet-nya kita on-kan. Kemudian IP address-nya kita atur 192 168 1.1. Masih sama dengan yang tadi, static routing. Kemudian untuk seri 2-nya, clock rate-nya 64.000, portnya kita on-kan, masukkan IP-nya 192.168.2.1. Selanjutnya di router B, config, hostname-nya ganti dengan B. Kemudian pas Ethernet-nya kita on-kan, masukkan IP address 192.168.3.1. Kemudian serial 2-nya kita on-kan, clock rate-nya 64.000, tahu tidak diatur juga tidak apa-apa. Masukkan IP address 192.168.2.2. Kemudian untuk serial 3-nya kita on-kan, clock rate-nya boleh diatur ke 64.000 ataupun tidak diatur tidak apa-apa. Kemudian IP address-nya 192.168.4.1. Selanjutnya ke router C, config, hostname-nya kita ganti C. Pas Ethernet-nya kita on-kan, masukkan IP address 192.168.5.1. Kemudian serial 2-nya kita on-kan, masukkan IP address 192.168.4.2. Nah, setelah itu maka disinilah perbedaannya, yaitu kita harus membuat IP DHCP pada komputer, yaitu dengan mengetikkan IP DHCP full router, kemudian network, masukkan IP-nya 192.168.1.0 karena kita jangkauannya dari 0, kemudian masukkan masknya 255.255.255.0 dan default routernya 192.168.1.1 karena gateway-nya 1.1. Nah, ini tipe jadi salah, diulangi lagi, default router 192.168.1.1 dan exit. Kemudian di router B masih sama, kita masukkan IP DHCP full router,
Kemudian network 192.168.3.0. Kemudian masnya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.3.1. Selanjutnya di router C masih sama juga. Kita masukkan IP DHCP pool router. Network 192.168.5.0. Kemudian masnya masih sama 255.255.255.0. Kemudian default router 192.168.5.1. Nah, jika sudah melakukan konfigurasi pada masing-masing router, selanjutnya kita akan membuatkan routing dinamis atau RIP. Yang pertama pada router A, RIP ya, kalau tadi statik, kalau sekarang RIP. Kita masukkan IP dari router A, yaitu 192.168.1.0. Kemudian add, dan kita masukkan serial 2 dari router B, 192.168.2.2. Kita add juga. Nah, selanjutnya pada router B, config, RIP, masukkan IP router B 192.168.3.0, kemudian kita add. Selanjutnya kita masukkan serial 2 dari router A 192.168.2.1, kita add. Kemudian yang ketiga serial 2 dari router C, yaitu 192.168.4.2. Kita add juga. Dan terakhir pada router C, kita masukkan IP dari router C, yaitu 192.168.5.0. Kemudian kita add, dan terakhir masukkan serial 3 dari router B, 192.168.4.1. Kita add juga. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan. Sebelumnya kita masuk dulu ke IP configuration, lalu dari static kita ubah ke DHCP. Pastikan semuanya successful. Jadi jangan lupa tahapan tersebut. Karena jika tidak diubah dulu ke DHCP, maka itu sering gagal. Maka pastikan dulu sukses. Kemudian kita cek successful juga. Kita coba device dengan device. Masih pilot karena ini masih tahap proses ya. Nah, kita cek successful. Kita cek lagi yang tadi pilot, sudah sukses. Nah, alhamdulillah untuk konfigurasi router ini baik dinamis maupun statik sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.